Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen mengaku yaitu Pak Adit, dan terima kasih juga kepada teman-teman kami dari kelompok yang menjelaskan material Science and Engineering and Introduction by William Kalister. Perkenalkan, nama saya Abdul Isra. Nama saya Gabriel Sobi. Nama saya Geraldine Syafi Hendra. Saya Muhammad Faris Rido dengan NPM 333 424 Kali ini kami akan membahas atau menjelaskan dari bab 14, 15, 16 yang berbentuk learning objective. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 14 yaitu struktur polimer. Next. Jadi sebelumnya ini dia learning objektifnya. Kali ini saya akan membacakan learning objektif dari yang learning objektif pertama, yaitu describe the typical polymer molecules in terms of exchange, structure, and addition. How the molecule may be derived from repeating. Jadi menjelaskan molekul polimer tipikal dalam hal struktur rantainya, serta bagaimana molekul tersebut dapat dihasilkan dari ulangannya. The next. Ini dia learning objektifnya. Next. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu polimer. Polimer itu adalah senyawa makromolekul yang terdiri dari rantai panjang ulangan atau disebut monomer. Struktur dan sifat polimer itu sangat mempengaruhi aplikasi materialnya di berbagai bidang teknik. Dalam presentasi ini kita akan menjawab beberapa learning objektif terkait si polimer ini. Dalam konteks ini kita akan membahas struktur tipikal molekul serta cara pembentukannya dari unit ulangannya. Baik, struktur rantai polimer di sini terdapat 4. Yang pertama adalah rantai linear. Polimer linear itu terdiri dari unit-unit yang berikatan satu sama lain dalam bentuk rantai panjang dan lurus. Contohnya dari polimer ini adalah PVC atau polyvinylchloride. Struktur ini memungkinkan adanya interaksi van der Waals dan ikatan hidrogen antara rantai yang memberikan fleksibilitas pada polimer tersebut. Selanjutnya, yang kedua ada polimer bercabang. Polimer bercabang ini mirip monomernya tidak hanya membentuk rantai lurus, tetapi juga membentuk cabang. Hal ini dapat mempengaruhi sifat fisik polimer, seperti kepadatan dan juga kekuatan. Selanjutnya, yang ketiga ada polimer berikat silang. Berikatan silang. Polimer ini terbentuk ketika beberapa rantai polimer saling berikatan satu sama lain melalui titik kovalen. Nah, ini menciptakan struktur yang lebih kompleks dan seringkali lebih kuat. Contohnya adalah karet sintetis. Karet sintetis termasuk dalam polimer berikatan silang. Oke, yang keempat yaitu polimer jaringan. Polimer jaringan atau yang disebut cross-link polimer adalah polimer dengan struktur 3 dimensi yang raganya dihubungkan oleh ikatan silang. Nah, polimer ini kuat, kaku, tidak larut dan tidak dapat dilanjutkan kembali. Contohnya adalah baterai digunakan untuk peralatan listrik dan kena panas dan karet vulkanisasi yang elastis dan kuat dan sebagainya. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur rantai polimer. Tadi yang pertama ini polimer linear, terus yang B polimer bercabang, yang C polimer ikatan silang, yang D polimer jaringan. Next. Nah, ini berikut penjelasan molekul polimer tipikal. Jadi polimer itu terdiri dari rantai panjang atom karbon yang membentuk struktur berulang. Unit ulangan ini terhubung melalui ikatan kovalen yang menghasilkan struktur linear, bercabang ataupun jaringan. Jadi proses pembentukannya itu terbagi menjadi 2. Ada polimerisasi adisi yaitu monomer bergabung tanpa eliminasi molekul kecil, dan yang kedua ada polimerisasi berderisasi. Hal ini monomer bergabung dengan eliminasi molekul kecil seperti air. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan learning objektif selanjutnya, yaitu gambaran dari unit ulangan untuk polyethylene, PVC dan juga polytetrafluoroethylene dan polypropylen. Oke, next. Nah, di sini terbagi jenis-jenis polimer di antaranya secara umumnya ada polimer alam dan polimer sintetis. Nah, di sini berikut ada contoh-contohnya seperti polimer. Di polimer alam terdapat ada karet alam, dia monomer itu isoprena dan sumbernya dari lakukan karet. Contoh yang lain
DNA atau RNA. Selulosa yang monomernya glukosa bersumber dari kapas ataupun kayu. Nah, sedangkan polimer sintetis seperti yang tadi polietilena, nah dia bersumber dari bungkus plastik monomernya ethena, terus ada polipropilena, polistirena, PVC ataupun yang lain. Nah, selanjutnya akan menjawab learning objektif dari perhitungan jumlah rata-rata dan berat rata-rata molekul dan derajat polimerisasi untuk polimer tertentu. Polimer itu terdiri dari molekul-molekul dengan berat molekul yang bervariasi karena panjang rantai polimer tidak selalu sama. Oleh karena itu, kita menggunakan dua jenis rata-rata untuk menggunakan atau menentukan berat molekulnya, yaitu berat molekul rata-rata jumlah dan berat molekul rata-rata bobot. Selain itu, kita juga dapat menghitung derajat polimerisasinya. Seperti ini adalah rumusnya. Jadi Ni itu adalah jumlah molekul dengan berat molekul Ni, terus Mi itu adalah berat molekul masing-masing, dan Mf adalah menunjukkan berat molekul rata-rata berdasarkan jumlah molekul. Molekul dengan berat yang lebih kecil memiliki kontribusi yang lebih besar karena lebih banyak molekul kecil dibanding yang besar. Nah, selanjutnya itu dari berat molekul atau Mw merupakan ukuran rata-rata berat molekul dari polimer berdasarkan distribusi berat molekul yang diberikan bobot lebih besar daripada molekul-molekul yang lebih besar. Berikut ini adalah rumus-rumusnya. Jadi Ni adalah jumlah molekul dengan berat molekul Mi, lalu Mi adalah berat molekul masing-masing, dan Mw lebih sensitif terhadap molekul-molekul berat sehingga memberikan wawasan tentang distribusi molekul yang lebih besar. Selanjutnya ini adalah derajat polimerisasi. Ini adalah rumus derajat polimerisasi. Jadi Mw itu dibagi Mf. Mw adalah berat rata-rata molekul polimer dan Mf adalah berat monomer. Lalu Dp memberikan ukuran berapa banyak unit monomer yang bergabung dalam polimer tersebut. Selanjutnya itu adalah learning objektif yang menjawab 4 tipe polimer molekul struktur dan 3 tipe stereoisomer dan 2 geometrik isomer dan 4 tipe copolimer. Yang pertama itu jenis struktur molekul polimer. Yang pertama ada linear, rantai panjang tanpa cabang, lalu bercabang, memiliki cabang-cabang kecil pada rantai utama, lalu ada jaringan 3 dimensi atau crosslink atau rantai terhubung oleh ikatan silang. Yang keempat itu ada jaringan terikat atau terkait, network struktur kompleks dengan banyak sambungan silang. Lalu ada jenis struktur molekul polimer, jenis stereoisomer. Yang pertama itu ada isotaktik atau semua substituen berada di sisi yang sama. Lalu ada simbiotaktik, substituen tersusun secara bergantian, dan ada ataktik, substituen susun secara acak. Lalu ada juga jenis isomer geometrik. Yang pertama itu ada isomer cis, substituen berada di sisi yang sama pada ikatan rangkap. Lalu ada isomer trans, substituen berada di sisi yang berlawanan. Dan terakhir ada jenis copolimer. Yang pertama itu ada jenis copolimer acak atau random, lalu bergantian atau alternatif, lalu ada blok, yang terakhir itu graph. Baik, selanjutnya ini chapter 15 atau 15 yang menjelaskan karakteristik, aplikasi, dan pemrosesan polimer. Oke, ini adalah karakterisasi, aplikasi, dan pemrosesan dari polimer dan learning objektifnya. Di sini terdapat 9 learning objektif, namun yang kita ambil adalah 4 learning objektif dari learning objektif ini.
Oke, yang pertama intinya buatkan skema plot yang memiliki 3 karakteristik: tegangan dan juga stres, perilaku, polimerik, dan material. Karakteristik tegangan polimer. Ada 3 jenis karakteristik tegangan dan regangan pada polimer, yaitu elastis linear, plastik dengan titik leleh, dan juga restoratif non linear. Nah, ini objektifnya jelaskan beberapa tahapan dari elastis dan plastik, deformasi plastik dari semi kristalin polimer. Nah, ada tahapan deformasi elastis dan plastis. Jadi tahapannya itu ada elastisasi awal, pemuluran lantai molekul, keretakan atau fraktur kristal kecil. Dan kalau yang faktor yang mempengaruhi suatu polimer itu ada berat molekul, hubungan langsung dengan kekuatan, derajat kristalisasi yang tinggi maupun tinggi, pradeformasi, oriented polymer change yang meningkat kekuatan, dan lain-lain. Oke, kutip 7 perbedaan aplikasi polimer dan tipe umum karakteristik tiap tipenya. Oke, aplikasi polimer tuh ada plastik kemasan, dia tuh ringan, fleksibel, juga elektronik, bisa jadi isolator, otomotif, ditahan panas yang kuat, dikonsumsi, tahan cuaca, aman insulasi, dan medis, dia biokompatibel. Terus tekstil, dia tuh elastis, ringan, sama dia energi, itu bisa membran bahan bakar. Nah, namakan dan menjelaskan 5 fabrikasi teknik yang bisa digunakan pada plastik polimer. Oke, dan 5-5-nya ini ada ekstruksi, mixing molding, blow molding, kompresi molding, sama reverse molding. Nah, yang pertama ekstruksi. Prosesnya itu polimer dipanasin, dilelehin, didorong, terus dicetak, hasil bentuk kontinu, lembaran pipa. Nah, aplikasinya itu biasanya di pipa plastik, kabel, lembaran polimer. Terus injeksi molding itu polimer dilelehin, disuntikin dalam cetakan tertutup, terus didinginin. Nah, aplikasinya itu botol, mainan, sama album tangga. Terus blow molding itu polimer dilelehin lalu ditiup. Nanti pas ditiup tuh dia bakal berbentuk rongga. Nah, aplikasinya itu botol plastik sama tangki bahan bakar. Kompresi molding. Nah, kompresi molding itu polimer ditampilkan di cetakan, terus ditekan dengan panas untuk membuat objek. Nah, contohnya tuh kayak plat, gasket, sama komponen otomotif. Habis itu rotational molding itu tuh dipanasin dalam cetakan yang berputar untuk membentuk objek yang rongga besar. Kemudian selanjutnya ada komposit di bab 16 yang akan saya jelaskan. Nah, berikut ini adalah learning objektif yang ada di buku, tetapi kita akan mengambil hanya beberapa saja yang bisa kita jelaskan karena untuk efektifan waktu. Nah, ini learning objektif yang pertama yang kita ambil, yaitu nama dari 4 divisi dari komposit material dan fitur dari masing-masing karakteristiknya. Nah, yang pertama ada komposit partikel. Nah, komposit partikel itu menggunakan partikel sebagai elemen penguat yang terdistribusi dalam matriks. Nah, partikel ini bisa berupa partikel besar maupun kecil. Partikel besarnya contohnya seperti kerikil dalam beton, dan partikel kecilnya seperti oksida logam yang ada di dalam logam. Contohnya yaitu beton. Nah, komposit partikel ini penguatannya dari partikel itu tersebar merata. Nah, dia juga punya sifat yang bisa meningkatkan sifat material tertentu seperti kekuatan, kekakuan, dan ketahanan haus. Kemudian ada komposit serat. Nah, komposit serat ini menggunakan serat sebagai elemen penguat utamanya. Serat dapat berbentuk kontinu yang panjang ataupun diskontinu yang pendek.
Kemudian matriks melindungi serat dari kerusakan dan mentransfer beban ke serat yang memiliki kekuatan tarik tinggi. Jadi dia punya kelebihan bisa punya kekuatan tarik tinggi. Kemudian contohnya itu Kevlar. Kevlar ini biasanya digunakan pada rompi-rompi anti peluru karena rompi itu harus bisa kuat dari tarikan yang tinggi. Dia juga bahan ini bertanggung jawab atas kekuatan tarik dan kekakuan. Matriks memberikan dukungan struktural dan melindungi serat. Kemudian ada komposit laminan. Komposit laminan yang terdiri dari lapisan-lapisan material yang disusun untuk memberikan kekuatan dan kekakuan multidimensi. Nah, orientasi lapisan yang berbeda memungkinkan distribusi beban secara optimal di berbagai arah. Jadi dia punya kelebihan kuat menahan beban dari berbagai arah. Nah, biasanya yang digunakan di plywood. Dia juga memiliki lapisan material dengan orientasi berbeda, menggabungkan kekuatan material di berbagai arah. Nah, ini biasanya sering digunakan pada konstruksi dan transportasi. Kemudian komposit struktural. Komposit ini didesain berdasarkan prinsip struktural seperti panel sandwich untuk menghasilkan material dengan kekuatan dan kekakuan tinggi namun bobotnya rendah. Dan kekakuan tinggi biasanya terdiri dari inti ringan yang dikelilingi oleh lapisan keras. Nah, sandwich panel ini biasanya dibutuhkan untuk dinding pesawat karena dinding pesawat butuh yang namanya kuat dan ringan. Nah, lanjut. Nah, kemudian ada learning objektif berikut ini yang akan kami jelaskan di slide berikutnya. Nah, yang pertama ada partikel besar. Partikel besar, komposit ini diperkuat oleh partikel besar yang tersebar di dalam matriks ini. Ini matriksnya, ini partikel muatnya dia tersebar di daerah situ. Nah, partikel besar bertindak sebagai penghalang deformasi sehingga meningkatkan kekuatan mekanis material. Efisiensi penguatan tergantung pada ikatan antar partikel dan matriks. Jadi kekuatannya tergantung dari matriks dan partikel muat yang ada pada bahan tertentu atau material tertentu. Nah, contohnya ini adalah konkrit agregat yang besar. Nah, partikel ini berfungsi untuk mendistribusikan beban dan menahan deformasi matriks di bawah tekanan. Contohnya itu tadi bisa beton dan material penggosok seperti roda gerinda dan lainnya. Nah, material ini punya keunggulan tahan aus dan biasanya digunakan di konstruksi bangunan. Kemudian ada partikel dispersi. Komposit ini menggunakan partikel yang sangat kecil, bisa nanopartikel atau mikropartikel yang tersebar merata juga di dalam matriks. Partikel kecil ini meningkatkan kekuatan material dengan menghambat gerak dislokasi pada tingkat atomik. Jadi dia bedanya dengan yang besar itu ukuran partikel yang dispersi ini kecil sekali, bisa dalam ukuran atom. Nah, contohnya itu biasanya paduan logam yang bisa dibakar atau didinginkan dengan proses-proses yang akan dilakukan untuk menghasilkan material tertentu. Lanjut. Nah, ini adalah learning objektif yang akan kami jelaskan pada berikutnya, yaitu 3 perbedaan tipe fiber reinforced. Nah, pertama ada serat kontinu dan sejajar. Komposit ini menggunakan serat yang panjang dan sejajar dengan satu arah tertentu. Serat-serat tersebut terus-menerus mengisi matriks komposit dan memberikan kekuatan dan kekakuan maksimal pada arah sejajar dengan serat. Cirinya yaitu kekuatan dan kekakuan tinggi hanya pada arah serat. Kuat sepanjang arah serat saja, tapi kekuatan pada arah tegak lurus serat sangat rendah. Nah, aplikasinya itu digunakan dalam struktur yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan tinggi pada satu arah. Contohnya komponen pesawat, karena komponen pesawat kan melawan angin hanya pada satu arah, biasanya di depan. Nah, kemudian serat diskontinu dan acak.
Komposit ini menggunakan serat pendek yang tersebar secara acak dalam matriks. Serat-serat pendek ini memiliki kekuatan mekanis yang merata di semua arah. Jadi dia bisa melawan beban atau kekuatan dari berbagai arah. Cirinya itu kekuatan dan kekuatan seragam di semua arah, tetapi tidak sebaik komposit serat kontinu pada satu arah tertentu. Aplikasinya itu digunakan dalam aplikasi yang memerlukan kekuatan seragam seperti insulasi, panel dinding, ataupun komponen fleksibel non struktural. Panel dinding kan butuh kekuatan dari berbagai arah. Nah, kemudian ada serat diskontinu dan sejajar. Komposit ini menggunakan serat pendek yang sejajar dalam arah tertentu, tetapi serat tidak kontinu dan tidak terstruktur sepenuhnya. Cirinya, sifat mekanis lebih baik dibandingkan serat acak, tetapi masih inferior dibandingkan serat kontinu. Memiliki kombinasi kekuatan pada arah tertentu dan isotropis. Aplikasinya digunakan pada komponen mesin yang ringan seperti komponen otomotif dan struktur non struktural yang memerlukan kekakuan pada arah tertentu tapi tetap membutuhkan bobot ringan. Lanjut. Learning object selanjutnya yaitu 3 fiber reinforced yang umum digunakan pada polimer metrik komposit dan masing-masingnya bisa dipertimbangkan karakteristik dan batasannya. Nah, yang pertama ada serat kaca. Serat kaca terbuat dari bahan dasar gelas yang dicairkan dan diproses menjadi serat tipis. Serat ini terkenal karena kekuatan dan bobotnya yang ringan serta relatif murah dibandingkan serat karbon dan serat aramid. Nah, kelebihan serat kaca memiliki kekuatan tarik yang baik dan ringan, membuatnya ideal untuk aplikasi struktural di kendaraan, konstruksi, dan komponen non-struktural. Keterbatasannya itu rentan terhadap korosi kimia dan degradasi akibat paparan lingkungan basah atau kimiawi. Selanjutnya ada serat karbon. Serat karbon terbuat dari serat karbon yang diproses dari bahan baku seperti karbon atau grafit. Serat ini memiliki kekuatan dan kekakuan yang sangat tinggi tetapi sangat ringan. Serat karbon sangat kuat, kaku, tahan terhadap suhu tinggi, dan memiliki rasio kekuatan terhadap bobot yang sangat baik. Keterbatasannya ini mahal dalam proses pembuatan dan penggunaannya, sehingga terbatas pada aplikasi mahal seperti aerospace dan mobil-mobil yang kelas atas atau otomotif yang kelas atas. Yang ketiga yaitu serat aramid atau Kevlar. Serat aramid adalah serat sintetis yang kuat dan tahan terhadap abrasi serta benturan. Kevlar dibentuk dari molekul aramid yang tersusun dalam struktur berbentuk lembaran. Seperti ini, strukturnya berbentuk lembaran. Nah, keterbatasan yang terdapat terhadap kelembaban dan suhu tinggi yang dapat menurunkan kekuatannya jika digunakan dalam kondisi ekstrim. Masing-masing dari serat ini memiliki kelebihannya dan kekurangannya sesuai dengan kebutuhan yang digunakan untuk pada material tertentu. Lanjut. Nah, kemudian yang terakhir ada mendeskripsikan 2 subklasifikasi dari struktural komposit. Yang pertama ada MMC atau fitur composite matrix logam. Nah, MMC ini terdiri dari matriks logam adalah material komposit yang terdiri dari matriks logam seperti aluminium, magnesium, tembaga yang diperkuat oleh partikel penguat seperti serat, oksida atau nitrida untuk meningkatkan sifat mekanis seperti kekuatan, kekakuan, dan ketekanan panas. Karakteristiknya yaitu memiliki kekuatan tarik dan kekuatan yang lebih baik dibandingkan logam murni, ketahanan panas, bobot ringan, dan juga kemampuan pemrosesan. Maksudnya yaitu mudah diproses menggunakan metode manufaktur konvensional. Aplikasinya cocok untuk aerospace, otomotif, dan aplikasi di lingkungan ekstrim. Nah, yang kedua ada composite matrix keramik atau CMC. CMC terdiri dari matriks keramik seperti silikon karbida (CIC) atau aluminium Al2O3 yang diperkuat dengan partikel atau serat penguat seperti serat karbon atau serat silika. Komposit ini dirancang untuk memberikan kekuatan dan ketahanan tinggi pada suhu ekstrim dan lingkungan korosif.
Kekuatan dan memiliki karakteristik keunggulan yaitu kekuatan dan kekakuan tinggi karena dia tahan pada suhu ekstrim dan lingkungan yang korosif, ketahanan panas, ketahanan korosi, terus bobot ringan dan aplikasinya itu cocok untuk komponen pada mesin jet, turbin gas dan material anti benturan. Nah, penjelasan-penjelasan tadi yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf bila ada keterbatasan pada kami dalam menjelaskan terkait bab-bab yang telah kami jelaskan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.